Pernyataan bersama Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU tentang mosi tidak percaya pada proses penegakan hukum kasus pembunuhan 6 Laskar FPI dalam peristiwa kilometer 50. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan telah dimulainya proses pemeriksaan perkara pembunuhan terhadap 6 Laskar FPI di kilometer 50 yang berkasnya diperiksa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU yang untuk selanjutnya cukup disebut dengan koalisi memberikan pernyataan hukum bersama sebagai berikut. Pertama, koalisi menilai keseluruhan proses penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan 6 Laskar FPI atau yang lebih dikenal dengan peristiwa KM50 tidak dimaksudkan untuk menegakkan hukum demi mencapai tujuan keadilan bagi masyarakat, terutama bagi keluarga korban. Peradilan yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak lebih dari sekedar pengadilan sinetron. Sekali lagi, tidak lebih dari sekedar pengadilan sinetron yang bertujuan untuk menutup tragedi kilometer 50 dengan vonis yang diduga telah dipersiapkan. Tujuan dan proses peradilan hanya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa perkara telah diproses terlepas dengan berbagai kejanggalan dan dipenuhi banyak pertanyaan publik, sehingga rejim Jokowi dapat terlepas dari tuntutan pertanggungjawaban pada publik dengan dalih proses hukum telah diberlakukan pada perkara ini. Kedua, koalisi menilai proses penegakan hukum dalam kasus kilometer 50 ini dipenuhi dengan sandiwara hukum yang penuh dengan rekayasa dan penggiringan opini publik dilihat dari banyaknya kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut. 1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Komnas HAM RI memberikan simpulan bahwa peristiwa kilometer 50 hanya melanggar HAM biasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Padahal peristiwa kilometer 50 sejatinya adalah pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 2. Komnas HAM RI hanya menyebut 4 orang anggota FPI sebagai korban pelanggaran HAM, padahal total korban yang meninggal faktanya adalah 6 anggota Laskar FPI. 3. Komnas HAM RI meminta mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Padahal hal ini mustahil terjadi sebab menilik profil 6 Laskar FPI, maka statement kepemilikan senjata ini lebih layak disebut sebagai tuduhan. Ada satu pertanyaan, ya. Pertama, di mana senjata apinya? That's the question. Karena kan ceritanya kan tembak menembak mereka, katanya, ya kan? Tembak menembak. Kalau dalam press conference pertama, tembak menembak itu menyebabkan 6 tewas, tapi kemudian diralat. Yang tewas itu cuma 2 orang saja, yang 4 lainnya dilucuti di KM50-nya. Pertanyaannya adalah di mana senjata apinya? Karena kalau ada senjata api, kan tidak bisa begitu main ketok mobil. Kira-kira begitu, Allahu Akbar, ya. Paham ya? Jadi hanya orang yang tidak seimbang yang bisa ketok mobil suruh keluar semua. Apalagi misalnya, maaf kata nih, ada senjata seperti samurai itu, dia juga harus hati-hati. Nggak bisa main ketok mobil saja. It's okay lah. Mereka tidak melawan lagi karena mereka tahu mereka petugasnya bawa senjata misalnya. Tapi berarti tidak ada senjata dari dalam mobil itu. Karena kalau dari ada senjata, kan mereka tidak bisa sembarangan untuk ketok mobil suruh mereka keluar, karena bisa-bisa ditembak mereka, atau kalau disabet dengan samurai juga bisa terjadi begitu. Nah ini saja menurut saya sudah agak aneh, kan?